Ya, jadi begini Bang, proses ini kan sebenarnya adalah pemasaran matriks sistem terdesentralisasi pertama di dunia. Nah, matriks sistem ini ditemukan oleh Lado Oktanikov orang Rusia pada tahun 2020 lalu. Nah, jadi programnya ini ditemukan, kemudian ditanamkan di dalam teknologi blockchain, sehingga yang menjalankan program sistem ditemukan ini adalah teknologi itu sendiri. Nah, kemudian ada beberapa blockchain yang sudah ditanamkan seperti Proses di Ethereum, kemudian di Tron, yang terakhir di Binance Smart Chain. Nah, matriks sistem ini sebenarnya adalah sebuah sistem bisnis pemasaran atau network yang mana sudah dilengkapi atau dijalankan oleh teknologi blockchain. Di dalam matriks sistem itu sendiri ada logic program yang mengatur sistem keuangannya, kemudian mengatur sistem bisnisnya, dan semuanya ada di dalam matriks sistem tersebut. Nah, kalau kita biasa kenal itu adalah slot-slot, yaitu terdiri dari beberapa program X3, X4, Triple X dan X Gold. Nah, masing-masingnya itu mempunyai slot-slot. Slot-slot itulah yang kita beli. Nah, untuk apa kita membeli slot itu? Tujuannya adalah untuk bisnis, karena itu adalah sistem. Di dalam slot itu ada sistem matrik itu untuk bisnis. Artinya slot yang kita beli itu untuk berbisnis. Nah, selain dari itu, slot yang kita beli itu berpotensi atau untuk menjaring cryptocurrency BUSD yang beredar di dalam sistem komunitas proses. Nah, jadi fungsi menjaringnya itu ada di program X4, Triple X, dan X Gold. Nah, jadi diharapkan pemahamannya adalah sebuah alat untuk berbisnis, karena di dalam slot itu sendiri itu ada sistem, dan di dalam slot itu sendiri sistemnya ada banyak ya, untuk mengatur arus keuangannya, kemudian untuk menghubungkan orang-orang yang terhubung di seluruh dunia. Nah, jadi kesimpulannya proses itu adalah sebuah sistem baru di dalam bisnis pemasaran yang merupakan generasi bisnis berikutnya. Kalau dulu biasa teman-teman mengenal dengan sistem binari, sistem matahari, trinary, dan lain-lain, ini namanya matriks sistem. Bang, jadi begini, kalau untuk proses ini sebenarnya kalau kita bercerita itu sangat banyak sekali ya, cerita tentang cryptocurrency-nya, kelebihannya seperti itu. Nah, di sisi lain ya pastinya kita menceritakan kelebihannya, karena dia tidak ada pengumpulan dana dan servernya tidak terpusat, pastinya anti scam. Itu salah satu kelebihan yang paling unggul. Kemudian juga di sini tidak ada potensi ditutup oleh pemerintah karena dia desentralisasi. Sistem yang tertanam di dalam proses blockchain Binance ini, di dalam Binance ini, dia tidak bisa dihack, tidak bisa dihentikan, dia akan selalu ada. Itulah kenyamanannya. Kemudian juga kita bisa bercerita potensinya dengan menunjukkan banyaknya orang yang sukses di proses di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Dan bisnis ini adalah bisnis global, itu yang paling penting, artinya marketnya besar juga dan tidak ada habisnya, semua terhubung. Dan potensi yang ada di proses ini percepatannya luar biasa. Kita merekrut aja atau menjual slot aja 3 orang, 2 orang itu modal udah balik. Nah, jadi di sisi lain proses lebih unggul sebenarnya dibanding project matrix yang sifatnya ada pengumpulan dana. Yang bisnis BO yang mengumpulkan dana. Kenapa? Kalau dananya terkumpul itu ada potensi penipuan. Kalau di sini tidak ada pengumpulan dana. Semuanya bus yang masuk ke dalam sistem, detik itu juga masuknya 10, keluarnya 10. Seperti itu. Dan di sini tidak ada menguntungkan development. Artinya ketika kita berhasil menjual slot, Lado Oktanikov yang penemunya project ini itu nggak ada mendapatkan apa-apa. Murni semuanya transaksi itu langsung ke kita dan tim kita untuk X4-nya. Kalau untuk X3-nya, pastinya ketika kita berhasil menjual slot, 100% dari nilai slot itu kita dapat. Kalau yang di X4 berhasil kita menjual slot, itu 100%-nya masuk ke kita atau ke tim kita, tergantung algoritmanya. Jadi di X4 itu dibagi, kadang masuknya ke kita, kadang dibagikan ke tim. Seperti itu kesimpulannya. Jadi sangat banyak sebenarnya keunggulan yang bisa diceritakan, termasuk juga potensi-potensi yang memang teknologi ini bisa diandalkan karena dia menggunakan smart contract. Nah, jadi pastinya kita harus menguasai smart contract, blockchain teknologi, desentralisasi, serta kelebihannya. Nah, yang paling unggul sebenarnya transparansinya. Transparansinya itu 100%.
Satu-satunya bisnis yang saya tahu di dunia ini yang transparannya 100% hanya proses. Banyak teman-teman bilang bisnis A transparan, tapi di sisi lain pembuktian transparansinya itu tidak maksimal, artinya tidak bisa dibuktikan. Nah, jadi di proses ini memang unggul sekali karena transparan. Nah, perlu diketahui bahwa transparansi ini penting. Salah satu ciri-ciri, salah satu penyebabnya juga bisnis itu scam ya pastinya ketidaktransparansi. Kalau bisnisnya aja udah tidak transparan ya pasti scam, penipuan. Kalau di sini tidak ada potensi penipuan karena dia transparan seperti itu. Banyak sekali yang sebenarnya kalau kita memahami bahwa proses ini memang ketika kita berargumentasi itu pasti menang, pasti tidak ada masalah. Artinya intinya memang harus menguasai secara maksimal. Nah, memang tidak gampang menguasai secara maksimal, tapi berlahan. Yang penting kemauan dulu, dicoba dulu, lakukan, nanti akan ketemu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab 2 kali, 3 kali, menjawab pertanyaan orang akan hafal, dan itu terus berulang seperti itu. Jadi begini, kalau ROI itu bang, konsep yang dari dulu-dulu pernah kita jalankan. Kelemahan dari konsep ROI itu sendiri, dananya itu terkumpul di suatu rekening tertentu, wallet tertentu, atau ada alasan tertentu untuk membeli suatu produk, dan dana itu terkumpul, kemudian nanti ada potensi nanti dilarikan. Nah, jadi secara logika ketika sistem ROI itu dibuat, tujuannya dibuat itu untuk apa? Ya pastinya untuk si owner atau development mengambil keuntungan untuk mencari alasan supaya dana masyarakat terkumpul. Nah, pastinya ada namanya dana terpusat, dan selama ini potensi scam itu ada di dana terpusat. Itu yang pertama. Terus ROI sistem biasanya itu kebanyakan menggunakan teknologi standar, bukan teknologi blockchain. Artinya server secara kontrol penuh oleh development dan bisa dimatikan dan bisa dihack juga dan diberhentikan pemerintah juga bisa. Nah, jadi ada banyak kelemahan di bisnis-bisnis ROI konsep lama itu karena memang development itu tujuannya itu untuk mencari alasan mengumpulkan dana. Ya, ada banyak cara mereka bernyanyi, seperti mungkin dananya di store kemudian ditradingkan. Ada kemungkinan juga mereka bernyanyi dana dikumpulkan kemudian untuk usaha real apa segala macam. Nah, dengan pembagian hasil. Tapi pada intinya semua itu hanyalah kamuflasi. Seperti itu. Nah, uang yang besar yang didapat dari ROI itu sendiri ya pastinya dari jaringan juga, dari bonus. Cuman bonusnya 10% biasanya bonus sponsornya. Nah, kalau seandainya kita kalkulasi ROI, anggaplah 2% per hari, untuk balik modalnya aja itu butuh 50 hari. Ya kalau nyampe konsep sistemnya, plannya. Nah, jadi terlalu banyak kalau kita ceritakan kelemahan tentang konsep-konsep seperti itu. Nah, di proses jauh beda. Di proses ini adalah jaringan, bisnis jaringan yang mana terhubung di semua orang seluruh dunia. Dan di sini kekuatannya itu ada di desentralisasi menggunakan teknologi blockchain. Dana yang masuk itu tidak ada terpusatnya, tidak mengumpul di suatu rekening ataupun wallet. Jadi slot yang kita jual kemudian dengan cara menukarkan dengan bus yang masuk ke dalam sistem itu, detik itu juga sistem langsung membagikan, dan itu 100% punya hak yang menjual. Artinya ketika kita menjual slot kita, 100% itu masuknya ke kita juga by sistem. Kemudian yang X4-nya, kalau seandainya kita berhasil menjual slot di X4, terkadang masuknya ke kita, terkadang dibagikan ke tim sesuai dengan matrik atau algoritma yang ada di dalam smart kontraknya. Nah, jadi kalau kita berbicara bisnis pemasaran, konsep-konsep ROI itu sebenarnya adalah salah satu alasan orang-orang ingin mengambil dana masyarakat, ingin mengambil keuntungan. Nah, beda kalau di proses ini memang murni bisnis jaringan yang sudah berteknologi, yang mana ketika kita menjalankannya murni, income itu semuanya masuknya ke kita. Masuknya ke kita, ke member-membernya, ke tim kita. Jadi tidak ada kepentingan terpusat. Dan Lado pun tidak mendapatkan apa-apa. Contoh,
saya berhasil menjual slot ya, menjual slot kepada si A. Hasil dari penjualan slot itu tidak masuk ke Ladu, itu masuknya ke saya, dan X4-nya itu tergantung algoritma. Bisa ke tim, bisa ke saya juga, seperti itu. Iya Bang, jadi perlu dipahami bahwa hibrid itu adalah penggabungan ya. Jadi artinya cryptocurrency hibrid itu adalah cryptocurrency ya, kripto yang digabungkan atau dihubungkan dengan aset real. Ya misalnya dihubungkan dengan saham, kemudian dihubungkan dengan emas, seperti itu. Nah, artinya cadangannya misalnya dihubungkan dengan saham atau emas, artinya dia menggunakan eh, real produknya itu. Nah, tapi untuk mengikat sistem itu sendiri pastinya harus ada namanya pengawasan. Ya, pengawasan yang ketat, dan artinya cryptocurrency yang berhubungan atau hybrid cryptocurrency itu ada potensi sentralnya. Sentralnya di mana? Sentralnya di emasnya atau di sahamnya atau di lahannya, seperti itu. Nah, jadi hybrid cryptocurrency itu bagus, itu adalah konsep baru. Cuman untuk berkembangnya sulit. Karena kenapa? Cryptocurrency ini dikenal dengan desentralisasi tanpa kontrol. Tapi ketika dihubungkan dengan hybrid atau menggunakan konsep hybrid, penggabungan, artinya dari sisi produknya itu ya pasti ada yang kontrol. Yang kontrol itu siapa? Ya perusahaan misalnya, seperti itu. Artinya ada sentralnya yang menjamin aset cryptocurrency itu. Nah, kalau cryptocurrency yang tidak menggunakan hybrid, eh, karakter atau marketnya itu memang market murni yang menentukan, bukan berdasarkan nilai suatu produk tertentu, seperti itu. Nah, jadi hybrid cryptocurrency bagus potensinya. Cuma ketika cryptocurrency ini yang dikembangkan secara network itu yang bermasalah. Kenapa? Kita bisa melihat Bang, historical. Ya, historical. Tidak satupun cryptocurrency yang berhasil yang dikembangkan secara network. Kalau dulu, kalau memang berhasil, berhasillah BCC, BitConnect, Regal Coin, marketnya besar seluruh dunia. Tapi karena pengembangan yang penggunaan network, ya, dia akan kembali runtuh juga, artinya dia akan berhenti. Baru-baru ini, ya sebagai pembelajaran, PD Coin, cryptocurrency PD, itu udah market Bang, udah banyak marketnya. Tapi karena pengembangannya menggunakan sistem network, ya nggak bisa juga dia bertahan. Ya, nah jadi pemahamannya seperti itu. Jadi lebih ke cara pengembangannya, karakternya, seperti itu. Oke Bang, thank you. Nah, jadi hybrid cryptocurrency itu dia lebih ke apa namanya, eh, jaminan lah, seperti itu. Nah, pemahamannya seperti itu. Misalnya ada suatu perusahaan yang mempunyai saham yang sangat kuat, kemudian dia mencetak token, yang mana token itu dipastikan ya, itu disamakan dengan nilai dari nilai saham itu sendiri. Nah, jadi untuk menyamakan itu ya pastinya mempunyai prosedur ya, seperti kontrol dari departemen tertentu. Nah, selain dari itu juga hybrid cryptocurrency itu bisa menggunakan cadangan emas, seperti itu. Nah, jadi nilai dari cryptocurrency itu sendiri itu di backup oleh emas. Nah, emas itu sendiri kan dalam bentuk fisik, real, seperti itu. Nah, untuk cadangan emas itu sendiri ada yang kontrol, yang namanya perusahaan tertentu atau siapapun yang menguasai dari perusahaan tersebut. Nah, artinya ada potensi sentral. Nah, jadi ada yang menarik juga ketika hybrid cryptocurrency itu dikembangkan secara market, pemasaran atau network, itu malah itu merugikan karena secara historical pengembangan cryptocurrency dengan network itu historicalnya buruk sekali dari dulu, bahkan dari 6 tahun yang lalu itu udah banyak sekali pengembangan cryptocurrency dengan penggunaan network dan gagal, dan belum ada yang berhasil sampai saat ini. Perhatikan di market cap itu tidak ada yang berhasil. Bahkan kita banyak mengenal ya, seperti Regal Coin, NTC, bahkan pakai blockchain sendiri, kemudian BCC, kemudian yang baru-baru ini PD, ya, PDX, banyak. Itu berdasarkan data kita jelaskan. Iya Bang, itu adalah bahasa marketing atau kalimat marketing. Nah, jadi kalau bahasanya seperti itu udah basi. Bahkan semenjak kita belum mengenal teknologi ini pun kalimat itu udah dihembuskan.
Artinya kalimat ini adalah kalimat andalan di dalam bisnis pemasaran ICO cryptocurrency. Jadi semua dinyanyikan seperti Bitcoin. Bitcoin itu perlu diketahui itu adalah hal baru ya, sesuatu yang baru pada saat itu. Dia adalah promotornya pengembangan dari teknologi blockchain. Ya, dia adalah promotor cryptocurrency aset. Tidak ada yang bisa menyamakan dengan Bitcoin ya, walaupun apapun itu alasannya, sebagus apapun itu proyeknya. Nah, jadi kalau seandainya buayannya seperti itu adalah buayan yang kalimat masa lalu, dan itu udah mungkin ratusan kali kita dengar ya di dalam proyek-proyek ICO cryptocurrency, selalu nyanyiannya seperti itu. Nah, jadi kita harus lebih bijak dalam menyikapi itu, karena ketika seseorang ya menjalankan ICO cryptocurrency, membanding-bandingkan dengan hal yang sudah ada, itu adalah cara-cara yang tidak baik ya. Kenapa? Ya, kita juga bisa mempelajari lah Bitcoin itu seperti apa, karakternya seperti apa, dia diluncurkan tahun berapa, dan teknologinya sampai saat ini sudah berkembang seperti apa. Dia adalah sebagai kiblatnya cryptocurrency yang nggak mungkin juga disamakan, apalagi sejenis ICO yang dikembangkan dari Asia. Itu sangat tidak masuk akal dan itu sulit terjadi. Nah, jadi kita bermainnya di logika aja. Kita pahami Bitcoin, kita pahami proyek yang mereka kembangkan. Seperti itu pemahamannya, Bang. Iya, Bang, bisa juga seperti itu. Artinya lebih baik kita beli emas ya 1 kilo, kemudian emas 1 kilo itu kita gadaikan atau masukkan ke bank, kita ambil dananya itu kita belikan cryptocurrency. Seperti itu. Ya, bisa diterima. Nah, jadi konsepnya ya sebenarnya seperti itulah ya. Jadi intinya emas dijadikan sebagai cadangan aset atau jaminan aset nilai. Nah, jadi kurang menarik sih, karena emas itu sendiri itu adalah real sifatnya, dan itu merupakan aset juga, tapi dalam bentuk real, yang memang aset itu dari zaman Nabi sudah ada ya. Ketika kita gabung-gabungkan dengan tren yang saat ini, ya nggak masuk akal juga ya. Karena kenapa? Kita berlogika aja lah ya, emas dijadikan cryptocurrency atau sebagai cadangan aset, itu merupakan hal yang kurang menarik ya. Makanya ketika kita memang bisa bermain logika atau pemahaman, ya seperti itu konsepnya, seperti pemahaman yang Abang sampaikan itu bisa diterima. Jadi beli aja emas berapa gram gitu, kemudian gadaikan, nanti dari nilainya itu sendiri, nilai hasil uang itu sendiri ya belikan aset cryptocurrency lain. Ya seperti itu. Nah, jadi bener, ada benernya juga. Thank you. Ya, jadi begini Bang perbedaannya. Kalau investasi itu adalah konsep-konsep yang sebelumnya kita kerjakan. Nah, konsepnya apa? Dia bisnis pemasaran dengan produk investasi. Misalnya ada sebuah plan yang membuat paket untuk uang 500.000, itu paket investasinya 1% per hari misalnya. Nah, uang 500.000 itu di store ke salah satu rekening tertentu atau ke wallet tertentu, yang mana dana itu katanya untuk diputar ke real usaha misalnya. Nah, tapi di sisi lain kita nggak tahu apakah benar diputar atau tidak. Nah, kemudian dari hasil putaran dana real itu, kemudian 1%-nya dibagi setiap hari, 1% setiap hari. Nah, 1% itu akan dieksekusi oleh admin developmentnya. Artinya di situ ada pengumpulan dana. Itu ciri-ciri investasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada janji profit 1% per hari. Nah, kemudian ada admin yang mentransfer. Kemudian dia menggunakan manual transaksi dari admin, artinya tidak auto by system. Nah, beda halnya dengan Porses. Porses ini sebenarnya adalah platform bisnis, bukan investasi. Dia hanya menyediakan sebuah alat atau program yang canggih untuk kita kembangkan, untuk kita jalankan, yang mana program itu membawa manfaat banyak orang seluruh dunia dan menghubungkan semua orang, seperti itu. Nah, Porses ini adalah jaringan matriks sistem yang mana bisa dibilang konsep crowdfunding sistem yang sudah berteknologi tinggi. Nah, di Porses sendiri itu tidak ada pengumpulan dana terpusat, murni
Bus yang masuk detik ini itu akan langsung dibagikan secara autopilot sistem tanpa ada kontrol siapapun, tanpa ada yang bisa mengendalikan. Dan ketika si A harusnya menerima bonus, itu wajib ditransfer dan tidak ada kegagalan, atau artinya tidak ada kontrol siapapun. Nah, bedanya di situ. Nah, kemudian proses juga tidak ada menjanjikan sesuatu, tapi dia berpotensi tinggi mendapatkan cryptocurrency. Potensinya di mana bisa kita lihat? Bisa dilihat di ribuan ID yang sudah berpenghasilan besar dalam waktu singkat seluruh dunia. Kemudian diproses juga sifatnya sangat transparan, semua transaksi bisa dilacak. Beda halnya dengan plan investasi, itu nggak bisa dilacak. Kita nggak tahu apakah benar dana real itu diputar atau enggak, atau sekedar hanya putaran dana member aja, kita nggak tahu. Itu kalau plan investasi, karena tidak ada transparansinya. Nah, kalau diproses pastinya transparansinya 100%. Itu bisa dibuktikan by data. Ya, bisa masuk ke BSC scan, bisa kita login ke akun ID siapapun, bisa kita lacak, bahkan dompet wallet pun seandainya abang punya, itu bisa saya lacak dan saya tahu saldonya. Nah, jadi kelebihannya di situ, transparansinya 100%, dan ini adalah satu-satunya bisnis pertama di dunia yang mempunyai konsep transparan. Belum pernah ada. Banyak bisnis yang bilangnya transparan tapi tidak bisa dibuktikan. Presentasinya tidak 100%. Nah, jadi misalnya di bisnis yang investasi, dana itu katanya diputar, tapi belum tentu diputar. Bisa jadi dana itu antar member, kemudian dana dikumpulin di satu rekening, nanti dari rekening itu dibagikan 1%. Dananya dari mana? Dari dana yang terkumpul dari banyaknya orang, karena ini dikembangkan secara pemasaran. Itu kalau investasi. Nah, proses ini sebuah platform yang mana ketika kita join di proses, selamanya akun kita itu aktif, berpotensi, dan tidak ada matinya karena dia sudah menggunakan teknologi. Pembuktiannya apa? Pembuktiannya bisa dilacak di internet. Ada banyak hal yang membahas tentang teknologi blockchain, smart contract, desentralisasi, itu ada banyak hal. Nah, jadi itu salah satu buktinya. Dan teknologi blockchain ini juga terbukti di cryptocurrency Bitcoin. Sampai saat ini belum ada kasus yang bisa menghentikan peredaran Bitcoin. Proses juga seperti itu, sama kasusnya. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan berhentinya platform proses ini, akan terus menyebar di seluruh dunia. Seperti itu. Oke, thank you Bang. Ya, memang faktanya seperti itu ya. Ada ribuan ID tanpa mitra itu bisa menghasilkan juga. Nah, cuma perlu dipahami, potensi yang didapat tanpa mitra itu statusnya adalah sebuah limpahan. Dan itu limpahan itu terjadi ketika matrik kita itu ditransaksikan oleh orang lain. Selain di kita mendapatkan limpahan berupa BUSD atau cryptocurrency, kita juga mendapatkan limpahan berupa titik ya atau ID orang, sehingga itu adalah bagian dari potensi juga. Nah, jadi konsep yang ada di proses ini, nol mitra itu kan ada di 3 program aja diwancanakan. Program X4, kemudian Triple X, dan X Gold. Nah, kasusnya kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena di dalam matrik kita itu sudah diatur logiknya. Jadi di titik-titik tertentu ada yang memang ketika itu terjual oleh orang lain, kita mendapatkan presentasi. Bahkan di X4 juga kita di titik pertamanya, ketika kita berhasil menjual program itu untuk orang lain, seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena matrik yang kita jual itu sebenarnya berada di titik matrik orang lain, seperti itu. Nah, cuma kebetulan sama-sama posisinya, kalau kita misalnya di level 2-nya, sedangkan di orang lain mungkin di level 3-nya, sehingga dia yang mendapatkannya. Sama kasusnya yang ada di Triple X, X Gold, kita dapat presentasi. Kenapa seperti itu? Karena pas kebetulan orang menjual titik matrik itu di matrik dia, tapi sebenarnya titik matrik yang dia jual itu ada di titik matrik kita juga. Kasusnya seperti itu. Artinya semua 100% aliran dana yang masuk di dalam sistem ini dibagikan langsung detik itu juga ke wallet, antar wallet. Itulah limpahan terjadi. Tapi ini bukan investasi, itu adalah sebuah
potensi menjaring BUSD yang ada di dalam sistem. Nah, sifatnya itu tidak bisa dipresentasikan, tidak bisa ditebak. Bisa jadi hari ini join, besok dapat. Bisa aja hari ini join, 1 bulan baru dapat, atau 1 minggu. Itu tidak bisa kita estimasikan sama sekali. Pada intinya, ketika kita bermain nol mitra, maksimalkan program slot yang ada di program yang berpotensi. Kalau hanya ngambil satu slot, kecil kali potensinya, karena program yang kita beli itu sedikit, sehingga potensi dari program itu sendiri, matrik itu sendiri sedikit sekali. Karena pada intinya semakin besar slotnya, nilai limpahannya semakin besar. Selain dari itu juga kita banyak mendapatkan peluang titik-titik kosong, yang mana titik-titik kosong itu akan terisi limpahan seperti itu. Iya, jadi berbeda Bang. Kalau dulu kita menjalankan bisnis, sistem itu dibuat, kemudian kita hanya memakai sistemnya. Artinya kita menjalankan bisnis orang lain. Tapi kalau di proses ini, sistemnya itu dibuat, kemudian kita beli seperti itu. Artinya murni ketika kita menjalankan proses itu adalah bisnis kita sendiri. Nah, kalau dulu ya kalau kita mengembangkan bisnis ya pastinya kita mencari omset, menjual produk dan lain-lain itu kan untuk orang lain. Kita hanya mendapatkan beberapa persen aja, misalnya 10% bonus sponsornya seperti itu, atau 20%. Kemudian di proses ini ya pastinya ketika kita join dan membeli alat itu, alat atau program slot itu, ya dengan sendirinya hasil dari penjualannya itu untuk kita sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang produk, kalau dulu kan memang banyak manipulasi dalam kategori uang itu dikumpulkan untuk investasi forex atau investasi perhotelan dan segala macamnya. Dan kita mendapatkan pembagian hasil ROI. Nah, itu dulu. Nah, kenapa bisa dibuat seperti itu, sandiwara dan segala macam, dan terkadang itu benar-benar tidak benar? Ya, tujuannya untuk supaya ada alasan dana itu terkumpul dari masyarakat, kemudian nanti developmentnya akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar seperti itu. Dengan cara mempekerjakan kita-kita sebagai leader untuk menjalankan networknya. Nah, tapi kalau di proses ini produknya itu digital, artinya sistem itu dibuat di dalam blockchain, kemudian dia menjadi sebuah alat atau platform. Nah, platform itulah yang kita beli, ya, kita perjualbelikan. Kemudian platform itu sendiri fungsinya untuk apa? Untuk berbisnis, untuk menghubungkan orang-orang seluruh dunia di dalam suatu komunitas besar di proses. Artinya ini adalah sistem jejaringan. Artinya kita di sini adalah sebuah komunitas yang mana sistem. Nah, tapi pada intinya semua bisnis itu semuanya komunitas. Cuman terkadang itu sistem yang dulu, sistem komunitasnya itu dikuasai oleh developmentnya atau admin tertentu, kekuasaan tertentu. Kalau di proses enggak, sistemnya itu murni dibuat tanpa ada kontrol siapapun. Lado sendiri juga tidak bisa menghentikan atau mengganggu jalannya transaksi yang ada di dalam sistem ini, karena memang dia adalah desentralisasi application. Ya, jadi bahkan pemerintah pun nggak bisa menghentikan karena programnya itu berjalan di smart contract. Ya, artinya proses ini adalah sebuah wadah kita untuk menjalankan bisnis pemasaran yang sebenarnya. Dan masing-masing orang itu berhak membeli alat itu untuk berbisnis. Artinya beli alatnya, kemudian belajar cara berbisnis pemasaran. Kita ada akademinya, gampang. Seperti itu. Ini adalah pertama di dunia. Memang agak aneh lah ya bagi orang yang belum mengerti tentang teknologi. Tapi itulah tugas kita. Tugas kita menyampaikan informasi bisnis pemasaran yang benar itu tanpa ada faktor individu. Artinya murni semuanya adil, sama rata. Semua orang bisa memiliki alat ini atau slot-slot program ini. Dan slot-slot program ini status logik algoritmanya sama atau sistemnya sama, artinya sangat adil. Seperti itu. Satu minggu. Oke.
Kita akan lihat percepatan dan pembuktian secara globalnya. Dari sekian ribu ID, kita ambil sampling beberapa ID, ternyata secara global lebih besar lagi. Ya, ID 24 bisa menembus 1,8 miliar hanya dalam waktu 1 minggu. Kemudian ada ID 14 dalam waktu 1 minggu bisa menembus 1,3 miliar. Karena bisnis ini ya, butuh kenyamanan. ID 211 bisnisnya, ID-nya hal yang utama diutamakan adalah kenyamanan. 5 juta dalam waktu satu jadi minggu. Di proses ini ada kenyamanan yang menarik. Testimoni ini tidak ditemukan dari data ini itu bisa dibuktikan bahwa teman-teman bisa koreksi adalah percepatan perubahan. Ya, percepatan juga tanpa beban moral. Kalau dulu teman-teman menjalankan konsep bisnis, mengenalkan kepada si A teman sekolah, menyampaikan kepada tetangga sebelah, tapi ketika bisnisnya scam, akan terjadi yang namanya kesalahan atau beban moral, yang memungkinkan kita yang tadinya akrab bisa jadi longgar dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik. Nah, di proses ketika benar cara menjalankannya, beban moralnya nol, tidak ada potensi merugikan orang di sini. Yang ada malah memberikan sebuah peluang untuk orang untuk berbisnis jangka panjang. Kemudian di sini juga diteriakkan anti scam, dan perlu diketahui anti scam ini diteriakkan oleh orang-orang seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Artinya ini ada dasarnya kenapa proses memang dinyatakan anti scam. Oke. Kemudian transparansi 100%. Kita menyadari ketidaktransparansi itulah yang menyebabkan penipuan atau scam. Di proses transparannya 100%, dan satu-satunya bisnis pemasaran yang 100% transparannya. Belum ada, cuma proses aja, karena dia memungkinkan sekali untuk menerapkan transparansinya karena menggunakan teknologi blockchain. Teman-teman, tadi kalau proses diteriakkan anti scam, dan kita harus mengetahui apa penyebab scam selama ini. Disadari atau tidak, penyebab scam itu ada dua. Ya, pertama server terpusat. Teman-teman sudah berpengalaman di dalam bisnis apapun dan sudah pernah mengalami kegagalan dan mungkin sudah banyak merugikan mitranya. Penyebabnya itu salah satunya server terpusat. Contohnya berhenti sistem itu karena sistemnya dihack. Tidak bisa diakses, domainnya mati. Dimatikan pemerintah atau kekuasaan tertentu, bahkan developmentnya sendiri yang mematikan arus sistemnya, sehingga kita tidak bisa akses dan berakhir scam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dana terpusat. Adanya pengumpulan dana itu berpotensi sekali terjadinya penipuan, yang mana contohnya adalah dana itu terkumpul di rekening atau wallet tertentu, yang wallet dan rekening itu dikuasai oleh individu tertentu, misalnya admin, owner, sehingga memungkinkan sekali disalahgunakan, dibawa lari, ya, sehingga yang tadi seharusnya dana itu digunakan untuk pembayaran profit atau pengembangan bisnis, malah digunakan untuk hal-hal yang lain yang berpotensi merugikan banyak orang. Jangankan bisnis pemasaran, sekelas perbankan pun jika menggunakan dana konsep terpusat itu potensi scam-nya pasti ada. Kita banyak mendengar beberapa asuransi, kemudian perbankan yang kuat secara gedungnya, secara kantornya dan legalitasnya, ya tetap juga berpotensi merugikan banyak orang ketika ada faktor dana terpusatnya. Ya, ciri-ciri di atas tidak ditemukan sama sekali di proses. Ya, proses tidak ada data terpusat, sistem kontrol terpusat dan dana terpusat itu tidak ada. Proses hanya mengalirkan dana, ya. Terbukti teman-teman bisa lacak sendiri di smart kontraknya, dipastikan smart kontraknya selalu nol. Nah, kenapa proses tidak bisa scam secara teknologi? Ya, teman-teman harus memahami juga, tidak bisa juga kita berbicara proses tidak bisa scam tapi logikanya kita tidak temukan. Kita bisa melihat ya proses menggunakan teknologi desentralisasi application. Tidak bisa servernya down dan tidak bisa dihack oleh siapapun juga. Karena dia adalah desentralisasi application, tidak disimpan di server terpusat, dan data proses berjalan dan disimpan di ratusan ribu komputer non-blockchain di seluruh dunia. Kalaupun ada error, ya ratusan ribu lain siap backup. Proses menggunakan teknologi yang sama, yaitu teknologi blockchain,
yang sudah terkenal dan sudah digunakan di beberapa cryptocurrency seperti BNB, Bitcoin, Ethereum, Tron, dan sejenisnya yang memang sudah teruji. Ya, selain dari itu juga kita harus menemukan logika sistemnya, kenapa proses tidak bisa scam. Proses tanpa beban sistem karena memang bukan binari atau matahari berkelanjutan. Teman-teman sadari ketika konsep itu dijalankan dengan binari sistem ataupun matahari trinari berkelanjutan, maka akan membentuk yang namanya piramida sistem yang membuat beban di bawahnya menjadi besar. Ya, segitiga itu artinya kecil di atas, besar di bawah, sehingga bebannya semakin lama semakin besar. Itulah yang dimaksud dengan piramida sistem, ya. Artinya potensi piramida sistem itu bisa terbukti dari bisa dijalankan atau terbukti dari sistem binari, ya. Kalau untuk yang sistem lain itu tidak memungkinkan untuk terjadinya yang namanya piramida sistem. Kemudian proses bukan plan investasi. Di sini tidak ada profit, ya. ROI yang mana dijanjikan ke kita misalnya 1%, 2% itu nggak ada. 100% itu juga nggak ada, ya. Dalam presentasi ROI tidak ada sama sekali, bahkan 30%, misalnya 30% per bulan itu juga nggak ada di proses, karena memang proses ini bukan plan investasi, ya. Di proses juga tidak ada pengumpulan dana terpusatnya. Proses ini adalah sebuah sistem yang diciptakan sebagai alat untuk berbisnis dan menghubungkan orang-orang seluruh dunia, menjadikan suatu sistem ini sangat kuat, ya, sehingga menggunakan sistem ini menggunakan teknologi blockchain. Oke, di sini saya akan masuk pertanyaan umum karena saya menyadari ketika teman-teman ingin mengikuti suatu konsep sistem pasti, ya, akan menanyakan ini, berapa lama balik modal. Di proses ini untuk balik modalnya ada 3 poin penting yang harus diketahui. Pertama, tergantung dari keaktifan, ya. Jika aktif, maka akan semakin cepat untuk balik modal karena penghasilannya 100%. Nah, jadi kalau dulu kita berbisnis butuh beberapa orang baru balik modal, artinya kalau di proses kita aktif dan mendapatkan mitra, beberapa orang itu udah balik modalnya karena bisnis ini penghasilannya 100% untuk anggotanya. Nah, jadi kalau seandainya di jam ini join proses, kemudian aktif 1 jam berikutnya itu bisa balik modal, ya. 1 jam ini aktif dan bisa mengembangkan bisnis ini kepada 3 mitra, ya, artinya udah balik modal. Kemudian tergantung dari random matrix, ya, bisa juga dibantu dari limpahan matrix yang bagus atau tim yang bagus. Nah, jadi memang sepenuhnya tergantung dari sistem itu sendiri dan kita tidak bisa mengatur. Dan itu ada juga teman-teman yang join hari ini, besok udah dapat limpahan. Ada juga yang 1 minggu, ada juga yang 2 minggu, bahkan ada yang sampai 2 bulan ketika dia hanya mengandalkan limpahan. Artinya di sini tidak ada kalkulasi profit presentasi seperti itu, tidak, karena memang ini adalah suatu alat aja, alat untuk berbisnis dan mendapatkan BUSD. Kemudian tergantung dari slotnya juga. Kalau slotnya besar, itu potensinya juga besar. Tadi kita jelaskan kalau limpahan slot 1 itu dapatnya 100%-nya 5 BUSD, tapi kalau slot 4 itu dapatnya 40 BUSD. Artinya secara potensi BUSD-nya lebih besar. Semakin besar modal yang kita keluarkan atau slot yang kita beli, semakin besar juga potensinya. Jadi 3 poin itu aja yang mempengaruhi berapa lama balik modalnya. Kemudian teman-teman di sini di dalam bisnis apapun, ya, kita harus mempunyai goal atau apa yang ingin kita capai dalam waktu singkat. Ya, di proses teman-teman ingin mendapatkan handphone atau motor atau apapun itu bisa. Jangankan 3 sampai 6 bulan, tadi kita lihat testimoni atau pembuktiannya 1 minggu aja bisa dapat mobil. Ya, angka 3 sampai 6 bulan ini adalah angka yang sangat masuk akal ketika kita menargetkan untuk hal-hal yang kecil. Kemudian kita juga harus mempunyai goal jangka panjangnya. Apa yang ingin Anda capai dalam waktu 2 sampai 5 tahun ke depan? Ya, ingin haji atau rumah mewah atau mobil mewah itu bisa. Jangankan 2 sampai 5 tahun, 1 bulan 2 bulan aja, bahkan ada yang 1 minggu itu bisa. Karena sistemnya memang sudah terbukti dan pembuktiannya itu nyata.
Oke, teman-teman, di dalam dunia cryptocurrency tidak ada yang tidak mungkin, ya. Mulai hari ini, ya, karena ketika Anda menunggu langsung tertinggal. Anda memulai hari ini, di hari kedepannya teamwork Anda bertambah banyak, pemahaman Anda semakin baik, pengetahuan Anda semakin meningkat, nasib Anda akan berubah. Ya, kita menyadari proses ini adalah konsep baru, pertama di dunia, akan sedikit sulit dipahami, tapi yakinlah, ketika kita paham, ya, duluan, nanti setelah semua orang paham, disitulah letak momentumnya. Ya, teman-teman, ini adalah konsep yang benar-benar unik dan belum pernah kita temukan, menjadikan generasi bisnis pemasaran berikutnya yang sudah menggunakan teknologi blockchain tanpa ada kontrol sistem siapapun. Oke, di sini yang belum join, itu untuk join di proses itu nanti hubungi upline yang mengundang, dan sedikit saya jelaskan untuk join di proses ini dipastikan sangat mudah. Teman-teman cukup menginstal Trust Wallet yang ada di Play Store, bisa Trust Wallet, Token Pocket, Clipper, dan apapun itu walletnya yang desentralisasi, yang ada fasilitas dab browsing, itu bisa digunakan. Ya, di sini kita rekomendasikan Trust Wallet. Nah, kemudian setelah ada walletnya, tinggal saldonya diisi. Cara mengisi saldo untuk membeli slot program proses itu di mana? Membeli aset digital BUSD itu di toko kripto dan Indodax. Setelah dibeli, masukkan ke dalam saldo walletnya. Setelah saldo walletnya, tinggal klik dab browsing dan sinkronkan untuk mengaktifkan matrix system. Ya, maka akan jadi akun proses, matriknya akan aktif. Nah, dari hasil matrix system itu sendiri nantinya instannya masuknya ke wallet pribadi masing-masing juga, jadi tidak ada proses withdraw, artinya masuknya ke dompet wallet pribadi masing-masing. Sudah masuk bonusnya, mau di swap tinggal di swap, mau dijadikan rupiah tinggal jadikan rupiah, jual ke toko kripto atau Indodax sehingga teman-teman mendapatkan duit, mendapatkan uang dari hasil penjualan itu. Oke,